Saya melihat profil dari PT Dahana sendiri sudah berhasil atau sudah melakukan ekspor produk. Salah satunya adalah ke Australia. Ini adalah sesuatu yang menarik begitu. Mungkin boleh dijelaskan pada saat ini profil produk yang sudah diekspor di Australia atau juga mungkin di negara-negara lain seperti apa. Dan mungkin apakah memang ada tantangan-tantangan tersendiri juga Pak untuk proses ekspor itu sendiri. Misalnya salah satunya adalah tentang persaingan. Karena kan pastinya kan kalau kita ekspor kita bersaing dengan produk-produk yang lebih luas begitu Pak. Kira-kira dari PT Dahana seperti apa dengan produk ekspor ini? Dengan produk ekspor ini sangat menjanjikan dan juga Dahana menghadapi beberapa tantangan, yaitu tantangan pemenuhan kualitas yang diminta oleh klien, terutama klien di pasar Australia. Itu sangat ini sekali ketat sekali mengenai penerapan kualitas produk tersebut. Itu yang menjadikan Dahana punya credit point tersendiri untuk bisa memenuhi permintaan dari customer tersebut. Nah, harapan kita dengan kondisi seperti yang saat ini, kita bisa lebih diversified dan kalau bisa volumenya juga bisa bertambah dengan dari sisi ekspor tersebut, nggak saja ke Australia tapi ke negara-negara di regional Asia Pasifik. Oke, baik. Sekarang kita masih bicara berkaitan dengan persaingan begitu, tidak hanya untuk produk ekspor, tapi memang pastinya produk ekspor yang tuntutan kualitasnya juga pasti sangat tinggi. Tapi di sisi lain saat ini PT Dahana sendiri berada di peringkat kedua pemasok bahan peledak di pasar Indonesia. Sementara peringkat pertama adalah perusahaan multinasional. Mungkin boleh dijelaskan apakah memang permintaan bahan peledak komersial apakah memang meningkat atau menurun di tengah tren industri tambang dan juga ketidakpastian geopolitik global? Secara keseluruhan, tahun 2025 ini adalah turun. Jadi memang impact-nya sangat jelas sekali dengan penurunan produksi dari batu bara, itu berimpact semua ke seluruh produsen handak komersial, tidak hanya Dahana saja tetapi yang lain juga, sehingga pasar dalam negeri untuk semua produk bahan peledak itu menjadi jenuh dan kondisinya juga mengakibatkan penumpukan persediaan di gudang. Itu yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kondisi tersebut, karena kita tidak mungkin untuk menyetop pabrik produksi. Kita harus tetap berproduksi walaupun kita turunkan kapasitasnya, tetapi ini dilakukan untuk kelangsungan produksi maupun untuk supply ke customer yang lebih terjamin. Oke, berarti memang untuk sektor atau perusahaan produsen peledak komersil seperti PT Dahana tahun 2025 terutama di semester awal ini adalah semester yang cukup menantang. Ditambah lagi kalau kita lihat bahwa memang katalis yang sangat berpengaruh adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu royalti batubara yang juga sangat berpengaruh terhadap produsen-produsen batubara yang menjadi tantangan yang sangat besar begitu. Di sisi lain kita tahu pada saat ini tarif dagang juga masih belum memberikan kepastian. Gitu. Ini masih memberikan sentimen yang negatif juga untuk sektor batubara yang menyumbang 60% terhadap portofolio PT Dahana. Dari PT Dahana sendiri melihat kondisi yang ada di semester 1 seperti tantangan-tantangan tersebut, kira-kira apa strategi yang dilakukan supaya tetap bertahan di tengah tantangan ini? Nah, strategi yang kami lakukan yang sama dengan produsen bahan peledak komersial lainnya adalah mencari diversifikasi pasar yang lebih banyak. Ya, salah satunya adalah kesempatan untuk ekspor. Jadi untuk tetap menjalankan pabrik, tetap memaintain produksi yang sudah kita lakukan dengan kapasitas yang sama sebelumnya, otomatis kita harus mencari market yang lebih luas untuk bisa menjual produk-produk kita ke pasar. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi semua produsen bahan peledak komersil di Indonesia. Ya, contohnya ada beberapa permintaan di sekitar regional Asia Pasifik untuk kebutuhan amonium nitrat.
dan juga untuk aksesoris bahan peledak. Contohnya seperti elektronik detonator ataupun non-elektrik detonator, dan booster itu menjadi salah satu permintaan yang cukup signifikan. Cukup membantu. Dan kita mengharapkan di semester kedua tahun ini ada semacam rebound dari industri pertambangan maupun batu bara itu untuk bisa menyerap semua produk kami. Ya karena memang kalau kita bisa melihat kondisi saat ini, harga komoditi selain batu bara itu bagus, otomatis sebenarnya menjadi indikator positif. Harusnya banyak proyek yang dibuka. Betul. Dan membutuhkan membutuhkan bahan peledak ataupun alat produksi yang lebih meningkat, maupun untuk kesejahteraan ini penduduk di Indonesia. Jadi harapan kita semua itu tumbuh dan bisa menyerap produksi yang kita lakukan saat ini. Oke.